turut berduka atas terjadinya banjir di Karawang, Jawa Barat. Menurut informasi dari berita, banyak rumah-rumah yang tenggelam di sana, di mana posisi sekarang saat ini Kang Dedi berada di Sumatera. Namun saat ini juga Kang Dedi perjalanan pulang ke Jawa Barat untuk meninjau langsung lokasi tempat terjadinya bencana banjir di Karawang tersebut. Baiklah, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 4 Desember, air laut naik memutuskan jalan pemukiman. Kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk aktivitas para nelayan. Dusun Sarakan dilanda banjir pasang rob, kenceng banget caina. Boboro masyarakat, 5 wakil lagi kebanjiran. Namun solusina kalina rada di keruk mah suganan. Moal kencang kieu eta. Parah itu kalau itu. Orang wawancara lah Pak Wakil. Pak Wakil gimana banjirnya sekarang besar sekali? Sekarang hari ketiga banjirnya lumayan tinggi. Terus ada rencana-rencana solusi apa dari desa Pak Wakil? Ya kalau ngusulin mah udah, masalah antisipasi pasang rob. Siap. Sejenis beton gitu Pak. Mantap. Tapi belum di ACC sampai sekarang. Mungkin ada hal lain yang harus dikerjakan dulu oleh pemerintah kita Pak Wakil. Ya siap. Semangat Pak Wakil. Semangat. Dan ini ada sedikit masukan buat Kang Dedi Mulyadi. Semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita semuanya untuk terus bersabar dalam menghadapi musibah ini, karena memang musibah tidak ada yang tahu. Namun harapan dari Kang Dedi Mulyadi untuk warga Jawa Barat terus selalu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas alam. Baiklah teman-teman, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar. Tim staf Gubernur Jawa Barat hari ini bergerak menuju Karawang mendistribusikan kebutuhan makanan bagi warga Karangligar. Seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemda Jawa Barat terus bergerak mendistribusikan makanan, kemudian juga popok bayi, obat-obatan, popok bagi orang tua atau lansia, dan selimut dan berbagai kebutuhan lainnya pada warga Bandung dan sekitarnya yang mengalami banjir tahunan. Dan perlu saya sampaikan, kegiatan-kegiatan seperti ini sifatnya temporer. Yang paling penting adalah 1. Hentikan alih fungsi lahan. 2. Lakukan penanaman pohon. 3. Disiplinkan warga untuk tidak menggunakan bantaran sungai sebagai tempat tinggal dan membuang sampah ke sungai. Kemudian juga saya minta para bupati, wali kota menunda untuk sementara dan lakukan pengkajian terhadap pemberian izin perumahan pemukiman, kemudian kegiatan perdagangan, dan kegiatan pembangunan lainnya yang menggunakan daerah-daerah rawa, daerah-daerah kemiringan tebing, daerah-daerah aliran sungai yang pada akhirnya menjadi penyebab utama dari banjir. Ini cara yang terbaik. Karena apa? Karena kita akan terus masuk dalam rutinitas tahunan kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan besar yang bersifat penyelesaian jangka panjang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mari terus bergerak, bekerja, selesaikan berbagai masalah dengan cepat dan tepat. Hebak.
Pak Reja, ih si Reja tuh, Reja atur ge. Pak Reja. Reja. Ya ampun. Bola kencang-kencang atuh. Enggak maju-maju. Itu maju-maju. Ayo atuh eta. Mandi ayo mandi. Mandi ayo. Oh eta. Ayo ngebak. Ada apa? Tuh, kereta api. Anak burung ke Bandung. Assalamualaikum. Iya di dusun Kampek ya, banjir datang deh. Ketinggian banjir aya sakanjut. Banjirnya ketinggian sakanjut di dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Truk Cimbe Barat, Kabupaten Karawang. Imah panggung ge tersendat ya. Kan di dia pembangunan rumah panggung tersendat soalnya ketinggian air sakanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kondisi banjir yang ada di Karawang. Kang Deddy sudah memberikan pernyataan ataupun sikap bahwasanya para pejabat-pejabat sudah mendistribusikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, pampers untuk anak kecil, dan selimut untuk masyarakat yang terdampak musibah. Namun Kang Deddy juga menyatakan bahwasanya ini adalah bencana tahunan yang bisa kita lihat banjir tahunan. Namun yang harus kita garis bawahi apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy adalah harus ada perubahan total bagi masyarakat dan menghentikan semua bangunan-bangunan yang memang ada di hal-hal yang mengakibatkan tanah longsor di bukit-bukit ya. Terus yang kedua di pinggir-pinggir sungai itu memang harus dihentikan. Nah, ini harus pemerintahan tersebut harus menyetop, tidak memperbolehkan ya, tidak memperbolehkan orang-orang yang ingin membangun proyek-proyek seperti itu di tempat-tempat yang memang itu rawan terjadinya banjir, rawan terjadinya longsor. Nah, ini memang harus perubahan-perubahan yang harus benar-benar dilakukan semua aparatur negara yang ada di sana agar hal yang sifatnya tahunan ini saat musim hujan datangnya banjir ini bisa segera teratasi. Itulah yang diinginkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya, harus perubahan total dan perubahan ekstra yang harus dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang ada di sana. Mudah-mudahan ini terdengar oleh semua para pemimpin-pemimpin mewakili rakyat yang ada di Jawa Barat untuk segera bersama-sama bersatu untuk menanggulangi keadaan banjir ini, terutama yaitu bangunan-bangunan liar yang sifatnya ada di tempat-tempat yang rawan bencana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.